warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan semua. Pada pagi hari ini acara 3 bulanan kajian Paguyuban Alumnus SPG 680. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini berjalan lancar. Izinkan sebelumnya menyampaikan acara yang terakhir seperti biasa rutin: 1 pembukaan, 2 kalam ilahi, 3 prakata dari tuan rumah, yang 4 sambutan ketua, ke-5 santapan rohani, 6 lain-lain, dan ke-7 terakhir penutup. Sebagai pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang Pak Anies شهد الله أنه punya Mbak Ani Jolan. Patuh dan usaha pemilihan orang patuh memang dong. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا kami atas nama dari tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali penyampaian kami kurang pasti mana panjangnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan dan hidangan yang kami sajikan mudah-mudahan cocok enak dimakan, pada dikenal berkah silaturahmi, amin ya rabbal alamin. Dan kiranya itu sekalian sambutan dari atas nama tuan rumah Ibu Haja Nining Ertanti, dari awal sampai akhir kami kalau ada kurang lah kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu anggota paguyuban SPT 80 yang insyaallah mudah-mudahan Allah, Pak Yasiman dan Ibu ini selaku tamu rumah yang kami hormati, Pak Ustadz dan nanti sebentar lagi akan istilahnya suara alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur Allah masih memberikan hati kita untuk istiqomah melaksanakan seluruh aktivitas ibadah, melaksanakan kewajiban, berusaha sedapat mungkin untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat sampai akhir. Bapak Ibu, hanya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang seterus-terusnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Remojong angger sing peres malah sing tekepake kretil begitu ado nganggo mobil kaya pada genah sing kaya bisa akeh kaya genah kongresan temen kaya nganggo mobil yang bisa sing akeh bisa niat temen apa maning anggar nganggo odong-odong kan Bapak Ibu yang saya sampaikan, yang pertama ucapan terima kasih keroyo-royo kita menyatakan hadir. Betapapun ini sebenarnya catat nanti pengajian bulan Agustus, tapi dimajukan akhir Juli ya kamane Agustus embrio lah segera bilang mana Agustus. Karena juga ada beberapa hal yang memang kesibukan pengurus, juga kesibukan tuan rumah, bisa dimaklumi. Yang kedua, acara kegiatan pengajian ini untuk kali ini free, tidak ada partisipasi, tidak ada kontribusi, nanti diambilkan dari kas paguyuban karena kebetulan banyak. Kami pengurus komitmen untuk tidak ngandong terlalu lama kas paguyuban karena beban moralnya berat. Karena sedekah yang panjenengan kumpulkan itu harus segera didistribusikan supaya bermanfaat bagi kaum duafa. Sehingga ketika ada kas yang terlalu besar segera kita distribusikan, segera kita gunakan. Yang kedua pertimbangannya, pengurusnya orang kepenak riko wong sabulan loh kan anak partisipasi pimpindo ya ponggol berkah, ya muharaman, ya pengajian bukan dari ngorongnya pengajian apa guru kan isine tarikan, duduk iuran, sedekah. Kita tidak pernah ada mengenal istilah iuran, tidak ada. Apa nanti tarikan tidak ada, adanya sedekah. Lah kalau pengajar kan lumrah lah partisipasi kita untuk meringankan tuan rumah. Karena itu kemudian untuk acara kegiatan pengajian hari ini anggota free bebas. Karena nanti anggota juga akan ada yang ingin mungkin bersedekah di bulan Muharram untuk anak-anak yatim piatu. Bapak Ibu yang hormati, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saya nge-share beberapa hadis yang menjadi rujukan sedemikian luar biasanya bersedekah. Kalau tidak salah ada kurang ya, tapi saya ringkas dari 17. Satu diantaranya sedekah akan dapat meredam murka Allah dan akan menghindarkan diri dari siksa neraka. Sedekah merupakan amalan perbuatan mulia yang dapat menyelamatkan kita dari kesulitan. Sedekah akan menjauhkan kita dari berbagai persoalan hidup. Sedekah akan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Banyak.
yang ingin saya coba bedah 4 saja berdasarkan pengalaman spiritual yang kalau kita browsing di internet sangat banyak. Yang pertama, ketika ada ungkapan, ada hadis yang jadi rujukan bahwa sedekah akan menghindarkan diri dari kematian yang dahsyat dan hina, maka saya contohkan ada sebuah peristiwa spiritual. Ada seorang pengusaha yang tiba-tiba jatuh bangkrut. Akhirnya istrinya tidak sanggup dengan kehidupan kemiskinan, pulang kembali ke orang tuanya. Anaknya yang masih SMA terpaksa harus keluar jadi tukang parkir. Pengusaha yang bangkrut itu kemudian peteng pikirannya, gelap mata, dan dia akan mencoba bunuh diri. Satu perbuatan hina, satu perbuatan terkutuk, dan satu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Pada saat tali sudah terpasang di tiang gantungan, pada saat kakinya sudah naik ke kursi, hampir saja dalam hitungan detik kepalanya mau masuk ke lingkaran tali, tiba-tiba mbak nyel nyong kayaknya isi duit yang dompet pantak sedekah kan disita. Selama saya jadi orang kaya tidak pernah sedekah. Arane mumpung nyong durung mati pan sedekah disit. Uang yang dari dompet dihitung ada puluhan, ada 20 jumlahnya kurang lebih 300, dibagi-bagikan kepada abang becak. Wis lah, gue ganti nyong selama ini tidak pernah bersedekah dan saya ingin bersedekah sebelum saya bunuh diri. Yang kedua, ketika dia sudah mantap, saya akan menghabisi agar hidup saya selesai. Dikiranya agar selesai. Begitu sudah madal kursi mau naik dan akan memasukkan kepala di lingkaran tali, tiba-tiba ada tak assalamualaikum. Neng hatinya gerundel. Ya Allah, tuamu anak-anak yang pan bunuh diri karena gangguan apa? Tamune ditemoni ternyata teman sahabat baiknya ketika dia dulu kuliah. Akhirnya apa? Sang teman bilang, bro, aku ditulungi len. Jarene wong sing wis miskin kowe kon kepriben ditulungi kepriben nyolak urip wis sengsara nang bela-belain teman dudu tulung nyong panjaluk duit panjaluk utang dudu tolong dicarikan rumah kontrakan. Pan apa? Nyong pan bukan cabang untuk pengiriman sing sama saya apa ya Mas? Online. Pengiriman barang-barang Argo. Arane pengiriman barang-barang Ekspedisi. Arane ya pengiriman barang. Panggo cabang pengiriman barang. Akhirnya apa? Timbang boleh di rumah kadoan, kamelan, rumah nyampe di kontrak pribadi. Ya wis, rumah kontrak. Pira rumahnya di kontrak, apa kalau pekon? Wis, rumah kontrak selama juta PW setahun. Yang butuh orang kamar, yang butuh teras. Honor salungan, keluarganya kon bisa menempati kamar yang lain. Oke, deal. Dibayar selama juta. Nyong jaluk tulung maning, apa maning? Nyong tulung digolekna karyawan. Sehingga melakukan pencatatan karo nggo sing kusang-kusung barang. Angger nyong priben. Kon gelem dari gelem. Deal. Jadi karyawan menulis barangnya masuk keluar, anaknya kok jadi kusang-kusung. Dalam hitungan detik, niat untuk menghabisi nyawanya, niat untuk bunuh diri, dan itu ternyata perbuatan yang sangat biadab dan hina hanya karena fadilahnya dia bersedekah. Mau nego kenang-kenangan sadurunge nyambang sedekah disit. Akhirnya Allah mengganti dengan keselamatan, tidak melakukan perbuatan hina, sekaligus diatasi semua persoalan kehidupan rumah tangganya. Saking bungae sujud syukur nangis bubuk-bubuk, bojone sing nang mertuan disusul. Wis balik. Nyong wis oleh rezeki, anaknya sing dadi tukang parkir, balik. On saiki dadi anak gue bapak saiki dadi direktur tukang nulis barang-barang sing tengah metu. Keajaiban terjadi. Artinya apa? Jangan pernah berpikir sedekah dengan akal sehat. Orangnya ndak. Jauh. Ada banyak peristiwa-peristiwa spiritual yang kalau kita mau browsing di internet sedemikian luar biasa dan mencengangkan. Artinya apa?
sedekah bisa menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dari perbuatan biadab, dan dari kematian yang hina. Satu. Yang kedua, saya tertarik dengan yang kemarin saya share di grup, bahwa sedekah akan mendatangkan kebahagiaan dan rezeki yang tidak diduga-duga. Bapak Ibu, ada seorang pemuda lajang, umurnya sudah 40 tahun. Durung arep bojo karena tahu diri. Suatu saat ketika dia berangkat menuju ke pabrik, dia mengamati ada rumah di pojokan, rumahnya kecil tapi asri bersih. Di situ ada gadis cantik yang sebenarnya dia pengen sekali untuk berkenalan tapi tidak punya keberanian. Nah ternyata suatu saat dia ketemu bahwa gadis cantik itu ternyata satu perusahaan, cuma beda bagian. Itu pun akhirnya dilupakan, seperti menganggap saya seperti pungguk merindukan bulan. Suatu ketika si pemuda itu kedatangan tamu. Siapa tamunya? Teman bapaknya. Mas, tolong sampaikan kepada bapakmu, saya lagi butuh ditolong. Dulu ketika saya masih model usahanya, bapakmu sering saya bantu. Sekarang giliran saya lagi bangkrut, lagi kolek, saya pengen minta bantuan ke dalam bapakmu. Apa jawab pemuda itu? Pak, boro-boro panjenengan berharap bantuan bapak saya. Bapak saya lagi sakit-sakitan. Sakit itu pun disebabkan karena usahanya yang ditipu oleh orang. Sampai-sampai ibunya nenes meninggal. Ini bukan dongeng, ini cerita fakta. Fakta dari orang yang bercerita yang kemudian diupload di sosmed. Singkat cerita, Pak, tidak usah berpikir minta bantuan ke bapak saya. Insya Allah Anda akan saya bantu. Pemuda itu akhirnya berpikir ikhlas, tanpa tendeng, alih-alih tanpa pamrih. Motor satu-satunya yang baru lunas, Yamaha Vision, dijual dengan harga 15 juta. 10 juta diberikan kepada teman bapaknya yang butuh pinjaman. 5 juta dia gunakan untuk beli motor butut asal laku. Pak, saya bantu tanpa harus bilang kepada bapak saya. Ikhlas lengkala. Setelah itu apa? Dia lupa bablas, tidak pernah deling-eling. Apa yang terjadi? Keajaiban muncul. Suatu saat dia pulang tidak sengaja kepergok dengan wanita idaman yang dia sebenarnya pengen melamar tapi tidak punya keberanian. Dilala Allah mempermudah perkenalan mereka. Singkat cerita, pacaran-pacaran kemudian tidak tunangan langsung lamar. Resepsi dilaksanakan sangat sederhana. Begitu setelah resepsi dilakukan beberapa hari kemudian, orang tuanya mengajak menantunya itu dengan anaknya digeret ke notaris. Apa yang dilakukan? Orang tuanya bilang kepada notaris dengan kepada anak mantunya, Mas, saya sudah nadar. Siapapun yang akan menikahi anak saya akan saya berikan rumah. Langsung balik nama di depan notaris. Siapa yang menyangka dia membantu teman bapaknya dengan bantuan ikhlas 10 juta, kemudian dia lupakan sama sekali. Tidak lama kemudian dipermudah urusannya, dia dapat jodoh wanita cantik, sekaligus plus dapat hibah dari mertuanya. Rumah itu yang dia idam-idamkan ketika bolak-balik lewat, sekaligus menjadi milik namanya dan milik nama istrinya. Orang tuanya kemudian pulang menempati rumahnya di kampung. Sedekah akan dapat mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Tapi ini kita jangan coba-coba ketika kita tidak punya taraf keyakinan yang seperti itu. Para duren-duren di sini sudah keren yang pengen menikah lagi, kalau tadi buru-buru nyong duwe motor tak durbae wis lah. Anggaran anak-anaknya sing butuhnya 10 juta. Barang kita seminggu 2 minggu dan ini gak ada jawaban apa-apa. Pak itu ngoroi caranya kayak payah kayak bukan itu. Artinya apa? Nilai keimanan kita barangkali makomnya belum segitu.
Jadi jangan pernah kita ngelalu untuk sesuatu yang belum kita yakini betul. Kok tiba-tiba makan hati, tiba-tiba gelap. Yang ketiga Bapak Ibu, sedekah akan bisa memperpanjang umur. Pertanyaannya, apa sih relasinya? Apa sih korelasinya sedekah memperpanjang umur? Sekali lagi, jangan pernah dinalar dengan logika. Karena kalau dinalar dengan logika manusia, logika bumi, logika matematik, tidak akan pernah nyandak, tidak ketemu. Kalau bicara fadilah sedekah, bicaralah dengan logika langit, dengan logika Allah. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa dengan mudah terjadi. Ada seorang imam di negeri Syria. Ketika anak wadon mumungan siji sedang sakaratul maut, pada tengah malam menjelang dini hari, dia orang tegel, kemudian dia meninggalkan rumah. Sampai di depan rumah dia berdoa berzikir kepada Allah. Tiba-tiba tidak sengaja dia menjumpai ada seekor kucing yang lagi korek-korek tempat sampah. Imam dari Syria itu kemudian berpikir, Mbak Punyal nyong-nyong nyimpen sepotong daging mesti semutin dia nih pawon. Masuk, takut, ambil sepotong daging yang sudah tidak termakan, diberikan kepada kucing itu. Ketika kemudian dia pulang, istrinya tersenyum, ngerangkul sing lamange seorang imam itu. Masya Allah, anak kita yang tadi sakaratul maut tiba-tiba saja sudah berdiri, sudah duduk, sudah tersenyum, gemuyuk, mangan dook nemen. Tidak bablas, suaminya itu tidak menyangka. Benar orang ada guyonan, lihatlah. Masuk ke kamar, anak semata wayang yang tadi baru saja sakaratul maut, dia lagi tersenyum, lagi makan roti dengan lahapnya. Kemudian suaminya bertanya pada istrinya, ada apa wahai istriku? Apa yang terjadi selama saya di luar? Karena saya lelah, saya sempat layap-layap agak tertidur antara sadar dan tidak. Saya juga tidak perlu melihat anak kita sedang sakaratul maut. Pada saat itu tiba-tiba datang makhluk berupa burung gagak hitam akan merebut anak kita. Saya pertahankan mati-matian, hampir saja lepas. Tiba-tiba ada seekor kucing yang membantu saya untuk menerkam, menggigit dan mengusir burung gagak itu. Begitu saya bangun dari sadar, tiba-tiba anak lagi duduk tersenyum, badannya tiba-tiba menjadi dingin dan normal kembali. Si imam dari Syria itu bingung, ada apa nih, peristiwa spiritual apa? Kemudian dia tanyakan kepada ulama besar yang ada di daerahnya. Ulama besar itu memberikan penjelasan dengan bijak. Jangan-jangan pahala sedekah itulah, jangan-jangan pahala sedekah kamu itulah yang diberikan kepada kucing yang bisa mengusir malaikat pencabut maut, sehingga anakmu yang tadinya sudah ditakdirkan akan mati saat itu hanya gara-gara sedekah sepotong daging yang kamu berikan kepada seekor kucing yang kelaparan, maka menjadikan Allah ridho dan Allah menunda kematiannya. Sedekah bisa memperpanjang umur. Itu pun kalau kita yakini, karena yakin itu urusannya tidak dengan logika, tetapi dengan hati. Yang terakhir yang satu lagi. Yang pertama apa ya pokoknya? Sedekah. Sedekah. Nomor 3. Nah, nong ndokot hadis-hadis kayak ngono apa sih nak ngomong-ngomong. Belum. Nah, ada yang mengatakan bahwa sedekah menjauhkan kita dari musibah. Ada orang-orang yang ketika mau pergi keluar kota membisarkan diri sedekah untuk mempermudah perjalanan, untuk menjauhkan diri dari musibah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca artikel, ada dua muridnya Agim baru saja pulang kampung. Ketika dia mau kembali ke pondok, alat yang dinaikinya kecelakaan. Hampir sebagian penumpang luka parah, patah tulang, ada yang kepalanya
berdarah, ada yang sobek di bagian lengan di pelipis. Dua santrinya Agil ini tidak ada satupun yang lecet, utuh. Maka ketika diwawancara oleh wartawan, kami ini punya pegangan apa sih? Penumpang yang lain ada sebagian yang meninggal, ada yang berat, yang patah tulang, hampir semua penumpang dibawa ke rumah sakit. Kamu berdoa utuh, boro-boro lecet, boro-boro gendul. Ada apa? Apakah kamu mempelajari ilmu tenaga dalam? Oh enggak, di pesantren tidak ada mempelajari ilmu tenaga dalam. Itu syirik. Karena bagaimanapun Rasulullah, para sahabat tidak pernah mempelajari ilmu tenaga dalam. Ketika dulu Rasulullah berperang melawan kaum kafir Quraisy, Rasulullah juga berdarah-darah. Para sahabat juga banyak yang mati ketebas pedang, ketanjam tombak. Mereka tidak ada yang punya ilmu kebal tubuh. Kalau itu disyariatkan, mesti Rasulullah mengajari para sahabatnya untuk ilmu kebal tubuh agar kalau perang menangan. Ketika ada seseorang dikeroyok dengan 10 orang, yang 10 orang menang semua, cukup di nah, itu berarti melanggar sunatullah. Sunatullahnya itu kalau satu orang dikeroyok 10 ya bapak belur lah. Sunatullahnya kalau orang ditusuk dengan pedangnya kudu berdarah-darah lah. Sunatullahnya kalau orang minum air akli ya kudu kejang-kejang digawe di rumah sakit lah. Kalau tidak melakukan sunatullah berarti melanggar syariat. Nah, ketika kemudian diwawancari, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu benar-benar utuh tidak ikut celaka? Ternyata satu dari santrinya Akadim itu mengatakan, tadi saya berangkat di rumah disangoni oleh ibu sebungkus nasi ponggol dan sepotong roti. Begitu sampai di terminal dia mau naik helm, ada pemulung kakak ngadi cilik-cilik dari tukang buka ponggol pan ngeblok, kakak ngadi cilik-cilik gelina kalau perbes mili. Saya tidak tega om, ditanya wartawan. Terus ponggol itu saya bungkus lagi, saya berikan kakaknya. Roti yang kecil saya berikan adiknya. Terus ya sudah, setelah itu saya naik elok. Oh, jangan-jangan ponggol dan sepotong roti yang disedekahkan kepada anak kaum duafa itulah yang menyelamatkan dia dari kecelakaan. Lah yang satunya, apakah sama melakukan itu? Enggak om, saya tidak bawa ponggol, tidak bawa roti. Lah apa yang kamu lakukan? Saya tadi bantu orang tuanya berjalan dengan membawakan bawaan, karena orang tua itu bingung mau berjalan tidak bisa. Saya bawakan barang bawaan belanjaannya, nenek-nenek itu saya seberangkan. Oh, itu yang kemudian menyelamatkan dia dari kecelakaan. Sedekah tidak harus berupa harta, tidak harus berupa uang. Meskipun sedekah yang terbaik berupa makanan. Tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya makanan, sedekah bisa dengan tenaga. Bantu tangga sinoman, pas sedekah. Bisa dengan tenaga tua, sedekah bisa dengan pikiran. Membantu menyelesaikan persoalan tetangga. Betul pikirannya, sedekah bisa dengan cara zikir. Orang kurang-kurang, zikir untuk dirinya sendiri, zikir untuk orang lain. Artinya apa? Apa nawaitunnya? Karena sedekah tidak harus selalu identik dengan uang. Itulah maka kelompok kita, grup kita bergerak dalam aktivitas bidang sosial kemanusiaan. Kita berharap mudah-mudahan sedekah yang setiap hari mengalir, baik mengalir kepada kaum duafa, dan bulan Muharram ini akan mengalir kepada yatim piatu. Maka kita ingat bahwa sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabat, barang siapa yang menyantuni anak yatim piatu, maka nanti di surga bersama saya ibarat dua jari telunjuk dan jari tengah. Posisi kita sama seperti Rasulullah, berdampingan. Lagi-lagi ini menyangkut keyakinan dan menyangkut kecerdasan spiritual kita. Cerita akhirat jangan pernah berharap bisa dibuktikan secara ilmiah. Cerita hal gaib jangan pernah kita bisa berharap dibuktikan secara medis. Meskipun ada sebagian ilmu pengetahuan teknologi akan bisa menjawab berbagai ayat suci Al-Quran, berbagai hadis, sehingga akan menambah keyakinan ketika kita belajar ilmu pengetahuan teknologi, hasil temuan-temuan yang kemarin pernah saya sampaikan.
ketika kita bersolawat maka stem cell yang ada di dalam tubuh kita akan teraktivasi, bervibrasi dan mengeluarkan cahaya lembut. Kemudian stem cell itu sebagai sumber kecerdasan akan mengalir melalui pembuluh darah, dipompa oleh jantung, didistribusikan ke dalam seluruh tubuh untuk melakukan regenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak. Sehingga lumrah ketika orang gemar membaca Al-Quran, gemar berzikir, gemar membaca salawat, usia harapan hidupnya lebih panjang, kecerdasannya terjaga, pandangannya lebih tajam, pendengarannya lebih baik, karena setiap kali ada regenerasi sel-sel tubuh akibat dari kebiasaan membaca Al-Quran, berzikir dan baca sholawat. Banyak sekali teknologi ilmu pengetahuan yang membuktikan kebenaran Al-Quran, bagaimana tumbuhan bertasbih, bagaimana dua laut yang bertemu, bagaimana ada api di dalam lautan, semuanya terjawab tuntas di dalam Al-Quran. Tidak ada satu pun fenomena alam yang lepas dari rujukan dari Al-Quran. Bapak itu saja yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun, pangapunten. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Nanti kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Kita pengen agar ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz nanti bisa bermanfaat. Setidaknya diceritakan dulu kepada keluarga, anak istri, diceritakan dalam pertemuan-pertemuan di pengajian-pengajian, diceritakan dalam musola-musola. Karena Bapak Ibu saya yakin sebagai pionir tokoh masyarakat yang dipercaya oleh lingkungan untuk menyampaikan risalah ilmu-ilmu Allah dan ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biqama liman jahada wa kafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Para ibu-ibu, para bapak, paguyuban SPG tahun 80 enggak boleh muliakan. Oleh sesarangan kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatipun kita alhamdulillah umur pansiun sudah taksi sehat, taksi bugar, mungkin berkat sedekah. Oke. Amin. Makanya kalau bagaimana ini kok ayat sedekah itu Al-Munafiqun ayat 10. Ceritanya wong wis ning kuburan niku surat Al-Munafiqun. Ya Allah, kenapa aku matikan dulu tidak ditangguhkan? Pondonge ngenteni nyong putus nomor 3 ya. Kenapa matikan dulu? Monggo dipun sing wonten Al-Qur'ane niku apa? Gampangane tiyang sing kubur kepengin coba nyokani kenangan bae sadelat bae. Anta sedekah nyompan sedekah. Coba kenapa orang nyompan sholat tahajud?
Betina ora. Nyopan haji ping 3 ya ora. Nyopan puasa ora. Kenapa? Antasadaqu. Nyopan sedekah. Ayatnya ini. Karena ternyata melihat ganjaran pahala sedekah di akhirat besar sekali, bisa menolong. Ini sebagai berakhir. Berarti nom sawi tak 5 kali. Mengguli Kanjeng Nabi bisa bonus 2 tahun bonus. Maka hidayah tingkatan yang ketiga, wong duwe pikiran kabeh, wong duwe perasaan kabeh, wong tapi tetep isi ora sembayang ya akeh. Banyak orang sudah pikirannya cerdas dan sebagainya, belum tentu oleh hidayah yang nanti keempat. Jadi baca indera, kemudian yang ketiga hidayah pikiran. Apalah takdirun, apalah tatafakkarun dalam Al-Quran ini. Apakah engkau tidak mikir kalau wong sindang pakai jahat kayak ternyata anak putune terlunta-lunta karena menguasai warisan kadiran lanang, adik-adik wadone ora diwein dicekel dhewek kabeh 5 juta. Sawah ternyata anaknya yang kasih jadi orang sekarang banyak profesor-profesor tingkat dunia masuk Islam gara-gara Al-Quran, gara-gara Al-Quran yang dibuktikan. Minggu kemarin saya lihat tayangan dari Universitas Parahyangan, Universitas Katolik ya Parahyangan ya, Profesor Wadon yang mungkin saya sudah lihat. Iya. Bahwa ternyata tumbuh-tumbuhan, saya sudah semuanya bertasbih kepada Allah, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Orang Amerika membuktikan orang yang bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, kalau ngaji Quran otaknya beda, pertahanan fisiknya, pertahanan mentalnya beda. Nah ini sini Parahyangan tumbuh-tumbuhan ketika tumbuh diiringi musik dangdut, si paling londok diiringi musik bimbang-bimbang, ternyata diiringi ngaji Al-Quran tumbuhnya lebih cepat. Berarti dengan tawaf keliling sawah, tawaf keliling sawah itu loh, keliling garden bisa kalau ngaji. Kalau sudah minat mereka juga bertanya. Jadi sini begini di seorang Amerika ya bernama meneliti itu ternyata gelombang suara dari tumbuhan itu juga bertasbih kepada Allah. Maka dengan ayat yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil aziz, surah Jumat ayat 1. Kita sudah nah, yang terakhir wis apale pinter sing kafir masih banyak. Sekarang di Jerman ya Allah, tiap hari orang bersahadat ratusan, sekali bersahadat 300 orang di tengah kota ada ninggalan di Jerman, di Inggris, bahkan salah satu kamera Inggris sudah masuk Islam. Untuk sekarang berdiri di Argentina, masjid-masjid sekarang dipenuhi orang runtuh ingin berislam.
Ya Allah, kuning Indonesia dia pokok. Wong Islam ini itu pula Amerika. Ternyata saya baca di The Untold, buku The Untold di halaman dalam halaman 226. Itu mantan presiden Amerika yang punya perusahaan membuat senjata karena daerah Timur Tengah sudah tidak ada perang lagi. Itu penelitian untuk membuat senjata dan lain sebagainya dialihkan untuk apa? Menghancurkan Islam. Dan di Indonesia saya baca itu halaman 226 itu muncul itu tahun 2003 dan bocor rencananya tahun 2007. Indonesia akan diadu domba umat Islamnya. Sekarang lagi dan mereka mengongkosi orang-orang yang gelem mau itu dibayari orang-orang. Ini makanya ini DNA orang-orang orang di ya sebab apa saya atau Habib lima orang si orang Habib Israel itu orang Arab yang ujung-ujungnya barangkali supaya kita benci orang Arab. Kalau sudah benci orang Arab, Nabi Muhammad orang titiknya benci kepada Islam. Itu barangkali oknum-oknum komunis. Mereka orang Amerika mau biayai diberi gaji. Nah, yang terakhir, hidayah yang terakhir, hidayah agama. Nah, hidayah yang tertinggi adalah ad-din, agama. Kalau orang sudah memperoleh hidayah agama, niku panganan apa baik gampang, terdorong gampang. Jadi biasa salat jamaah, orang salat jamaah ya kayak primer. Nah, inilah hidayah yang tertinggi yang kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah perilaku hidayah yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Jalan hidupnya para nabi, para rasul. Dalam surat An-Nisa itu. Ya, 111 orang An-Nisa. Para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita kalau sudah dapat hidayah agama di anak di desanya anak madrasah kok wis 3 tahun ora munggah-munggah gede kayak tekan panitia kayak gitu gede ya kayaknya gede kalau ibu kayak orang wis itu orang yang sudah dapat hidayah agama meramaikan agama, mensukseskan apa maning diiming-imingi man bana lillahi masjidan kanallahu baitan fil jannah. Sampane wong sing bangun masjid besok pandi ning surgane pandi gawe kena umah fil jannah. Di surga pandi wae umah. Syukur-syukur kita kumpul maning kalau putra putri kita ning surga. Allahumma anak cucu bisa bareng Pak Bu ning surga bisa bareng. Lihat surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alamnahum min amalihim min syai'. Belum ri'imtina kasatarohim. Dan tetap terjemahannya Bu ya. Dan orang-orang yang beriman dan yang diikuti dengan oleh anak cucu mereka beriman kepada Allah, mengamalkan Allah, berita Allah dan Rasulnya.
wa malam nahum amaliyah min syai'in belum mereka ini benjang datang surga bareng anak cucunya. Nah, ayat terawihnya ada orang bu. Anak ayat terawih Mas Agus. Anak ayat terawih ini loh. Anak apa? Lihat surat Yusuf ayat 90 sampai 100. Reuninya Nabi Yusuf dengan kakak-kakaknya dengan ayahnya ketemu. Ayat terawih sih. Ya Nur, Mas Nurolis ya di kelas nih kalau BGA. Mas Nurolis. Surat Yusuf. Ya Allah Nabi Yusuf sing di jebulane sumur jebule malah dadi raja Mesir didol mani nikah karo sapa Bu? Nabi Yusuf Zuleha mantan istrinya Qotfir penguasa. Tatkala Nabi Yusuf dadi raja lagi enom bae niki nerangan seketik Zuleha lagi enom bae Zuleha mudah-mudah Yusuf cinta ya kan dumadakan budak-budak kecandak lambine suwek ngapa kan buri maka Qotfirnya curiga. Barang curiga ini buktinya darah ini si muda-muda Yusuf anggar si muda-muda Yusuf kudune sing suwek dari bojone Zuleha. Berarti sing suwek beni buri berarti posisinya sudah gengsine penguasa ora gelem bojone sing di penjara ya kan. Akhirnya Yusuf yang dipenjara. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ulangi hidayah insting. Semua hewan dan manusia punya insting, kemudian hidayah panca indera. Sudah diberi panca indera juga masuk kafir kepada Allah. Banyak yang kafir. Kemudian hidayah akal, banyak juga orang-orang yang berakal pintar juga masih tidak sholat, tidak tunduk, bahkan mungkin munafik dan sebagainya. Nah, kalau sudah hidayah yang tertinggi adalah hidayah agama. Mudah-mudahan kita husnul khotimah sampai wafat. Allahumma amin. Doa. Moga kita sareng-sareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita selalu memanfaatkan kesehatan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama Allahumma antas salam wa antas salam ya salam ya Allah selamatkanlah akidah kami ya Allah. Selamatkanlah akidah anak cucu kami ya Allah. Selamatkanlah kami dari mara bahaya. Selamatkanlah kami sebagai godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga aku mudah, kita semua mudah mengamalkan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ringankan tubuh kita ya Allah untuk mentaati-Mu ya Allah. Hanya Engkau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau layak kami sembah. Dan hanya Engkau lah kami Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa
nggih. وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء وعلمنا شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين آمين. Saking kalau kadang waktu wonten kehilafan mulai abolisi kami coba sakit coba wonten bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.